Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai World Wide Web, di mana nantinya dalam pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan dari World Wide Web, yaitu penjelasan dan sejarah dari triple W itu sendiri, kemudian penjelasan terhadap URI dan URL, pengertiannya, sejarah, serta penamaan. Kemudian ada Hypertext Markup Language atau HTML. Di sana akan menjelaskan pengertian versi dan elemen HTML, dan yang terakhir yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, antara lain pengertian request dan versi dari HTTP serta web browser. Oke, kita masuk yang pertama yaitu World Wide Web, di mana web atau website ini diistilahkan dengan World Wide Web. Setiap sistem operasi modern telah dilengkapi dengan aplikasi web browser, bahkan beberapa dilengkapi dengan web server. Di mana di sini ibarat transportasi, jaringan internet merupakan jalan raya, sedangkan aplikasi web itu sendiri merupakan kendaraan yang melintas pada jalan raya tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa web atau triple W adalah aplikasi yang berjalan di atas jaringan internet. Untuk sejarah dari triple W ini sendiri, konsepnya pertama kali diinisiasi oleh Sir Timothy Jones atau Tim Berners-Lee, yang saat itu masih bekerja di CERN atau Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Kemudian pada era 1989 diajukan proposal sistem manajemen informasi dengan mencantumkan istilah web, di mana salah satu inovasi yang diajukan dalam proposal itu adalah manajemen tautan atau link antar dokumen. Kemudian masuk pada era 1990, di mana pada bulan November, Berners-Lee bersama rekannya yaitu Robert Callaway menulis proposal resmi yang berisi tentang pengembangan proyek hypertext yang dinamakan Triple W dengan teknologi dasar yaitu URI atau URL, kemudian HTML dan HTTP. Kemudian pada tahun 1993, tepatnya di bulan April, Berners-Lee mengumumkan bahwa World Wide Web dijadikan produk open source dan boleh dimiliki serta dikembangkan oleh siapapun tanpa ada royalti. Pada tahun 1994, Berners-Lee keluar dari CERN dan bergabung di MIT. Kemudian mendirikan World Wide Web Consortium atau dapat disingkat W3C. Dengan dibentuk organisasi atau komunitas internasional yang bersifat independen, yaitu Institute of Electric and Electrical Engineering atau IEEE dan Internet Society atau ISOC. IEEE itu sendiri adalah lembaga internasional yang khusus membahas lapisan fisik jaringan. Sedangkan ISOC lebih banyak mengatur masalah aturan data yang mengalir di internet, pengalamatan jaringan internet, dan perangkat lunak atau software yang berjalan di atas jaringan internet. Dalam silsilahnya dapat digambarkan seperti berikut. Dari IEEE, kemudian turun menjadi IEEE X.X02.X. Kemudian internet mendunia, maka pada tahun 1992 dibentuk organisasi pengatur jaringan dan internet serta triple W, yaitu ISOC, W3C, dan IAB atau Internet Architecture Board. Kemudian dari IAB ini sendiri dipecah-pecah kembali menjadi beberapa bagian yang khusus mengatur setiap bagian dari pengaturan jaringan dan internet. Kemudian pada era 1990 sampai sekarang, tepatnya pada 1990 sampai 2005, web masih terkesan satu arah. Teknologi web ini dikenal dengan istilah web generasi 1 atau web 1.0 atau 1.0. Maka pada sejak 2005 sampai sekitar 2010, aplikasi web terlihat lebih interaktif dan semakin maksimalnya pemanfaatan fungsi XML HTTP request atau XHR yang tepatnya berada pada RFC 2616 untuk meningkatkan kemampuan browser dalam berkomunikasi secara mandiri ke web server. Era ini disebut dengan era web
2.0. Sejak tahun 2010 yang lalu, teknologi web sudah mengarah ke artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian aplikasi web yang berbasis augmented serta virtual reality. Pada era ini, teknologi web sudah masuk ke generasi ketiga atau web 3.0. Untuk penggambarannya dapat kita lihat seperti berikut. Kemudian lanjut untuk URI dan URL. Di mana di sini pengertiannya pengidentifikasi sumber seragam atau Uniform Resource Identifier atau URI merupakan suatu untayan karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi nama, sumber, atau layanan di internet. Uniform Resource Locator atau URL merupakan rangkaian karakter dengan format standar tertentu yang digunakan sebagai penunjuk alamat dari sebuah sumber daya di internet, baik itu dokumen, file gambar, teks, dan lain sebagainya. URI ini bersifat identifier dan URL bersifat locator. URI bersifat umum sedangkan URL merupakan penerapan dari URI itu sendiri. Sedangkan pengertian dari URI, di mana URI memungkinkan identifikasi seperti interaksi dengan representasi sumber daya melewati jaringan, biasanya di www dengan menggunakan protokol tertentu. Untuk sintak, di mana URI biasanya terdiri dari bagian yang dinamakan skema, yang diikuti suatu alamat yaitu seperti HTTP, FTP, MILTO, GRID, atau file yang diikuti oleh karakter .2 dan kemudian bagian khusus dari skema itu sendiri. Sedangkan format skemanya, URI diakses dengan format skema .2 alamat sumber atau skema .2 alamat sumber. Misalnya URI http //yahoo.com menunjukkan alamat sumber yahoo.com yang dipanggil lewat skema HTTP. Dalam klasifikasinya, URI dapat diklasifikasikan sebagai locator atau URL atau nama URN, Uniform Resource Name, atau keduanya. Suatu Uniform Resource Name atau URN memiliki fungsi seperti nama seseorang, sementara locator sumber seragam atau URL merupakan alamat orang tersebut. Untuk sejarah URI, di mana di sini penamaannya teknologi inti dari www terbagi menjadi 3 yaitu HTML, HTTP, serta pengembangan browser web. Maka dibutuhkan pembeda untuk string yang menyediakan alamat untuk sumber daya setelah string yang memiliki nama dari sumber daya tersebut. Istilah Uniform Resource Locator digunakan untuk mewakili pengalamatan sumber daya dan Uniform Resource Name digunakan untuk mewakili penamaan sumber daya. Maka pada bulan Juni 1994, IETF menerbitkan RFC 1630 yang mengakui keberadaan URL serta URN dan mendefinisikan sintak formal untuk Universal Resource Identifier. Untuk penyempurnaan spesifikasi dari URI itu sendiri, ini dimulai dari Desember 1994, di mana RFC 1738 secara formal mendefinisikan URL relatif dan absolut. Kemudian pada 1998 di RFC 2396 melihat sintak URI menjadi spesifikasi terpisah dan sebagian besar bagian dari RFC 1630 dan 1738 yang berkaitan dengan URI dan URL direvisi dan diperluas oleh IETF. Kemudian Desember 1999 RFC 2732 menyediakan pembaruan kecil untuk RFC 2396. Memungkinkan URI untuk mengakomodasi alamat IP versi 6. Kemudian pada tahun 2009, RFC 3986 merupakan sintak URI yang direkomendasikan untuk digunakan di internet, sehingga membuat RFC 2396 usang. Kemudian, IETF menerbitkan konten RFC 3986 sebagai standar penuh STD 66 yang mencerminkan pembentukan sintak generik URI sebagai protokol internet resmi. Dan yang terakhir yaitu pada 1 November 2006, grup arsitektur teknis W3C menerbitkan On Linking Alternative Representation to Enable its Discovery and Publishing
yaitu panduan untuk praktik terbaik dan URI resmi dalam menerbitkan beberapa versi dari sumber daya yang diberikan. Untuk referensi URI sendiri, ini dapat berbentuk URI lengkap atau hanya bagian skema tertentu dari satu atau bahkan beberapa komponen tambahannya. Bahkan string kosong. Pengidentifikasi fragmen opsional didahului oleh tanda slash atau pagar, biasanya terdapat di akhir referensi URI. Bagian dari referensi sebelum tanda slash secara tidak langsung mengidentifikasi sumber daya, dan pengidentifikasi fragmen mengidentifikasikan beberapa bagian dari sumber daya itu. Untuk mendapatkan URI dari referensi URI, perangkat lunak mengkonversi referensi URI ke bentuk absolut dengan menggabungkannya dengan URI dasar yang absolut menurut algoritma tetap. Kemudian penggunaan referensi URI pada markup language, di mana pada misalkan di HTML, nilai atribut source dari elemen IMG menyediakan referensi URI seperti halnya nilai atribut href dari elemen A atau link. Kemudian pada XML, pengenal sistem yang muncul setelah kata kunci sistem dalam DTD adalah referensi URI tanpa fragmen. Untuk URI absolut sendiri, contohnya, misalkan yang pertama, http:// atau kolon /example.urg/with/path/to/resource.txt. Itu merupakan contoh dari URI absolut. Sedangkan berikutnya, misalkan di sini terdapat http://nwikipedia.org/wiki./URI tanda pagar example of URI reference, di mana keterangannya HTTP menentukan nama skema, kemudian n.wikipedia.org adalah otoritas, /wiki/URI merupakan penunjuk jalur ke artikel ini, dan tanda pagar example of URI reference adalah fragmen yang menunjuk ke bagian ini. Untuk URI sendiri atau Uniform Resource Locator merujuk pada karakter tertentu, biasanya berupa angka, huruf, dan simbol yang menuju ke alamat di World Wide Web. URL juga dikenal sebagai alamat web sebagai string karakter khusus yang merupakan referensi ke sumber daya. URL merupakan URI yang selain mengidentifikasi sumber daya web, juga menentukan cara bertindak atas atau memperoleh representasi. URL secara teknis adalah jenis Uniform Resource Identifier, tetapi dalam banyak dokumen teknis dan diskusi verbal, URL sering digunakan sebagai sinonim untuk URI. URL merupakan jenis URI yang mengidentifikasi sumber daya melalui representasi mekanisme akses utamanya. Dan yang terakhir yaitu Uniform Resource Name atau URN, merupakan URI yang mengidentifikasi sumber daya dengan nama dalam namespace tertentu. Untuk pengalamatan URL, di mana di sini dapat kita lihat contohnya. Untuk HTTPS ini menunjukkan protokol, kemudian www ini menunjukkan nama server, nama web ini merupakan nama domain, .com ini merupakan ekstensi dari top level domain, panduan ini merupakan nama folder atau mewakili directory, kemudian dokumen 1 ini merupakan subfolder, dan yang terakhir yaitu file.txt ini merupakan file yang ditunjuk oleh URL. Setiap URL terdiri dari nama skema, biasa disebut dengan protokol, kemudian diikuti oleh *2, 2 garis miring, kemudian tergantung pada skema, diikuti oleh titik atau dot, lalu nama domain, nomor port, jalur sumber daya yang akan diambil. Kemudian untuk program seperti Common Gateway Interface atau CGI, string query, dan pengenal fragmen opsional. Nama domain atau alamat IP memberikan lokasi tujuan untuk URL. Contohnya, domain google.com atau alamat IP 72.14.207.99 merupakan alamat situs web Google. Bagian nama domain dari URL tidak peka huruf besar atau kecil, atau non-case sensitive, karena DNS mengabaikan huruf besar atau kecil. Sedangkan nomor port ini merupakan optional.
Jika dihilangkan atau tidak ditulis, maka digunakan skema default. Untuk URL HTTP, maka browser akan terhubung pada port 80. Ini merupakan port defaultnya. Sedangkan port default untuk permintaan HTTPS adalah 443. Untuk string query, ini biasanya berisi data yang akan diteruskan ke perangkat lunak yang berjalan di server. String query biasanya berisi pasangan nama atau nilai yang dipisahkan oleh ampersand. Contohnya, first name John and last name Doe. Ini merupakan nama domain atau alamat IP-nya. Kemudian nama host internet. Nama host adalah nama domain yang ditetapkan ke komputer host. Ini merupakan kombinasi dari nama localhost dengan nama domain induknya. Misalnya, n.example.org terdiri dari nama host lokal, yaitu n, dan nama domain, yaitu example.org. Nama domain apapun juga bisa menjadi nama host selama batasannya diikuti. Misalnya, n.example.org dan example.org dapat menjadi nama host jika keduanya memiliki alamat IP yang ditetapkan. Tetapi umumnya, sistem operasi host lebih suka memiliki satu nama host yang digunakan host untuk dirinya sendiri. Kemudian kita lanjut di materi ketiga, yaitu Hypertext Markup Language, atau dapat kita singkat HTML. Ini merupakan sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Oke. Waduh, thank you. Loh, saya rekam. Hypertext Markup Language atau HTML ini merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi dalam sebuah browser internet. HTML adalah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Consortium atau W3C. HTML berupa kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web. Untuk versi HTML, ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama versi 1.0. Ini diciptakan pada tahun 1989. Heading paragraph, hypertext, list, cetak tebal dan miring pada sebuah teks merupakan kemampuan yang dimiliki dalam HTML versi awal ini. Kemudian versi 2.0, terdapat homepage interaktif dan disertakan sebuah form dalam sebuah laman web yang dibuat pada tahun 1995. Kemudian diciptakan versi 3.0 dan 3.2, di mana di sini versi 3.0 umurnya sebentar karena langsung diciptakan versi 3.2 pada tahun 1996 yang sudah mendukung untuk menambah gambar, menggunakan gambar untuk background, style, frame, dan penyempurnaan tabel. Kemudian versi 4.0 dan 4.1, di mana di sini terjadi perubahan yang cukup signifikan di sektor tabel, image, link, text, meta, form, image maps. Kemudian HTML 4.1 yang diumumkan secara resmi oleh W3C pada tahun 1998. Kemudian yang terakhir yaitu versi 5. Ini merupakan versi paling stabil yang dirilis pada tahun 28 Oktober 2014. Merupakan dasar bagi pembuatan tampilan web dengan kombinasi gabungan antara HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk jenis elemen HTML sendiri terbagi menjadi 4, yaitu struktural, di mana ini tanda yang menentukan level atau tingkatan dari sebuah teks. Kemudian ada presentasional, tanda yang menentukan tampilan dari sebuah teks, tidak peduli dengan level dari teks tersebut. Kemudian hypertext, tanda yang menunjukkan pranala ke bagian dari dokumen tersebut atau pranala ke dokumen lainnya. Dan yang terakhir yaitu elemen widget. Ini di sini elemen widget membuat objek-objek lain seperti tombol, list, garis horizontal, dan sebagainya. Kemudian yang pembahasan terakhir yaitu Hypertext Transfer Protocol, di mana di sini
Hypertext Transfer Protocol atau HTTP ini merupakan suatu protokol yang digunakan oleh www. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. HTTP juga mengatur aksi-aksi apa saja yang harus dilakukan oleh web server dan juga web browser sebagai respon atas perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP ini. HTTP adalah suatu metode yang digunakan untuk transfer suatu informasi melalui www. HTTP didesain untuk memberikan cara untuk mempublikasikan dan mengambil halaman HTML. Sejarah dan penggunaan dari HTTP yaitu pengembangan HTTP dikoordinir oleh World Wide Web Consortium yang berkolaborasi dengan Internet Engineering Task Force sehingga menghasilkan RFC 2616 yang berisi tentang HTTP/1.1. Di antara server dan klien bisa terdapat penghubung atau intermediate antara lain proxy, gateway, atau tunnel. HTTP client memulai request-nya dengan menggunakan TCP sebagai layer transportnya dengan mengakses port 80 pada server. Sumber daya yang diakses melalui HTTP disebut Uniform Resource Identifier dengan mengakses suatu Uniform Resource Locator. Kemudian request pada HTTP ini terbagi menjadi dua, yaitu request message dan request method. Pada request message, pesan request terdiri atas request line, header, baris kosong, dan pilihan badan pesan. Request line dan header diikuti dengan CRLF atau carriage return yang diikuti dengan line feed. Sedangkan request method ini terdapat 8 metode, yaitu antara lain head, get, post, put, delete, trace, option, dan connect. Save method merupakan metode yang mendefinisikan get dan head. Metode yang didefinisikan unsave antara lain post, put, dan delete. Untuk versi HTTP ini sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu 0.9 atau 0.9. Versi ini telah kadaluarsa dan hanya mendukung metode get. Kemudian berkembang menjadi versi 1.0. Ini protokol yang digunakan pertama kali, kemudian dikembangkan lagi menjadi versi 1.1. Versi yang sekarang digunakan dengan mendukung persistent connection dan bekerja dengan proxy. Kemudian yang terakhir yaitu 1.2. Ini merupakan versi yang akan datang, sedang dikembangkan oleh W3C dan akan digunakan sebagai HTTP Extension Framework. Untuk web browser itu sendiri merupakan aplikasi perangkat lunak yang membantu pengguna untuk dapat melakukan interaksi dengan tulisan, gambar, dan informasi lainnya yang terdapat di suatu halaman web pada suatu website di World Wide Web. Tulisan dan gambar dapat berupa hyperlink pada halaman lain pada website yang sama atau berbeda. Web browser merupakan HTTP user agent. Web browser berkomunikasi dengan menggunakan protokol HTTP pada suatu URL. Kebanyakan browser sudah mendukung protokol lainnya seperti FTP atau File Transfer Protocol, RTSP, Real Time Streaming Protocol, dan HTTPS. Versi HTTP yang mendukung enkripsi SSL. Untuk sejarah web browser itu sendiri, yang pertama yaitu Tim Berners-Lee menggunakan Nextcube sebagai aplikasi web server pertama kali pada tahun 1990 dan memperkenalkan pada Sun pada tahun 1991. Kemudian yang kedua, web browser pertama kali adalah Silversmith, diciptakan oleh John Bottoms pada tahun 1987 menggunakan sistem HTML, kemudian disusul oleh Viola WWW yang berbasis Hypercard. Perkembangan web browser meledak semenjak Mark Anderson menciptakan NCSA Mosaic berbasis GUI pertama kali pada September 1993 dan merubah nama menjadi Netscape. Netscape mengeluarkan produk yaitu Navigator pada tahun 1994, kemudian diikuti oleh Microsoft dengan mengeluarkan produk web browser dengan nama Internet Explorer. Maka dari itu, masing-masing perusahaan memberikan fitur-fitur tambahan seperti Cascading Style Sheet atau CSS dari Microsoft dan JavaScript Style Sheet CSS dari Netscape. Akhirnya Netscape membuat produknya menjadi open source dengan membuat project Mozilla dan menciptakan Mozilla Firefox versi 1.0 pada tahun 2002. Dan sekarang perkembangan web browser semakin atraktif dan interaktif dengan berbagai macam jenis web browser.
Untuk fitur web browser itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu standar web browser dan fitur fundamental. Untuk standar web browser ini antara lain HTTP dan HTTPS, HTML, XML dan XHTML. Kemudian format gambar termasuk GIF, PNG, JPEG, dan SVG. Kemudian ada Cascading Style Sheet atau CSS. Kemudian ada JavaScript, yaitu Dynamic HTML dan XML, HTTP Request, Cookie, dan Digital Certificate. Kemudian yang terakhir yaitu Five Icons, RSS, dan Atom. Sedangkan fitur fundamentalnya antara lain bookmark, caching dari isi web, mendukung media lain melalui plugin misalnya Flash, kemudian ada auto completion dari URL, browsing secara tabular, navigasi spasial dan navigasi karet, screen reader, pop-up advertisement, dan filter iklan. Kemudian yang terakhir yaitu pertahanan terhadap phishing. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.